bahwa kita tidak layak. Orang yang selalu sadar ketidaklayakan menerima anugerah, maka dia akan baik-baik mempergunakan anugerah. Orang yang sadar dirinya tidak layak dicintai Tuhan, dia akan baik-baik menghargai cinta yang diterima oleh Tuhan. Nah, Paulus di sini memberikan satu contoh kepada kita. Dia mengatakan sebenarnya aku ini lebih kecil daripada yang paling kecil di antara orang-orang suci. Saudara-saudara, ini satu kesadaran yang luar biasa. Kalau kita melihat sifat paradoks yang dimunculkan di dalam ajaran Paulus, maka kadang-kadang dia mengatakan kalimat yang sama sekali berbeda, bahwa aku tidak lebih kecil daripada rasul yang paling besar. Nah, saudara-saudara, seorang di Salatiga, seorang mahasiswa tanya kepada saya, pasti pentong, apa yang saya baca di dalam surat Paulus memberikan kesan bahwa dia seorang skizofrenik. Yang disebut skizofrenik, bahwa dia punya personalitas sudah mendua, sehingga dia sudah menjadi orang yang tidak bisa sinkron dengan diri sendiri. Dia sudah mempunyai karakter yang terpecah belah. Dia sudah mempunyai penyakit daripada psikologi yang berat sekali. Kadang-kadang dia ngomong sesuatu, lalu ngomong lagi yang lain. Begitu berbeda. Bagaimana saya bisa melihat keharmonisan daripada personalitas di dalam Paulus? Saya tanya dia, bagaimana? Coba kasih contoh. Dia mengatakan, Paulus mengatakan kadang-kadang saya tidak lebih kecil dari rasul yang paling besar. Tapi kadang-kadang dia mengatakan, saya lebih kecil daripada orang suci yang paling kecil. Bukankah dia orang gila? Saya bilang tidak. Itu adalah semacam paradoks yang kelihatan seperti konflik, tapi sebenarnya tidak konflik. Kelihatan seperti tidak harmonis, tapi sebenarnya harmonis. Saudara-saudara, di dalam kesempatan apakah Paulus mengatakan, aku tidak lebih kecil daripada rasul yang paling besar? Saudara-saudara, di dalam kesempatan yang bagaimanapun, dia mengatakan, aku lebih kecil daripada orang suci yang paling kecil. Kita harus lihat konteksnya. Saudara-saudara, waktu Paulus mengatakan, aku tidak kalah daripada rasul terbesar yang manapun, di situ dia sedang berdebat dengan bidat-bidat dan ajaran palsu. Saudara-saudara, tetapi pada waktu Paulus mengatakan aku lebih kecil daripada orang suci yang paling kecil manapun di hadapan Tuhan, dia sedang menyatakan ketidaklayakan menerima anugerah Tuhan. Saudara-saudara, di sini kita melihat dia tahu kapan dia harus merendahkan diri, dan dia mengetahui kapan dia harus berdiri dengan perkasa melawan akan musuh. Orang yang mengetahui kapan lutut, kapan tegak, kapan berdiri, kapan betul-betul melembutkan diri. Orang itu adalah orang gentleman yang sejati. Saudara-saudara, Elias di hadapan Tuhan Allah, dia berlutut di Gunung Karmel. Dan dia menurunkan kepalanya sampai di pahanya. Begitu rendah hati di hadapan Tuhan. Tetapi pada saat dia harus bertemu dengan Raja Ahaz, saudara-saudara, Ahaz berkata kepada dia, hei Elias, yang menjadikan Israel kelaparan, yang jadikan Israel berada di dalam kesulitan 3 tahun tidak turun hujan, kamukah? Maka Elias bukan mengatakan, oh ya memang karena saya tidak doa sehingga tidak ada hujan 3,5 tahun kepada tanah Israel, saya minta maaf. Tidak. Elias justru membalikkan dengan kata, yang membuat cilaka negara Israel bukanlah saya, tapi kau Ahaz dan bapakmu, keluarga bapakmu. Saudara-saudara, di hadapan Tuhan dia begitu rendah hati. Di hadapan raja yang tidak beres, dia begitu berani. Saudara-saudara, kita lihat inilah karakter daripada hamba-hamba Tuhan. Yohanes Pembaptis, dia kepalanya boleh dipenggal, tapi pendirian sebagai hamba Tuhan tidak boleh dikompromikan. Saudara-saudara, ketiga kawan baik daripada Daniel, mereka boleh dibawa masuk ke dalam dapur api yang ditambah 7 kali panasnya api daripada dapur biasa. Tetapi mereka waktu berdiri di hadapan patung, di hadapan berhala yang palsu, mereka berdiri kaki tegak sehingga mereka membuat raja benci kepada mereka. Tapi pada waktu mereka kembali kepada Tuhan, mereka langsung lutut. Saudara-saudara, inilah sikap dan inilah tulang seorang hamba Tuhan yang sejati. Paulus berkata di sini, aku mendapatkan anugerah, aku tidak layak. Apa sebab? Karena aku lebih kecil daripada orang suci yang paling kecil di hadapan Tuhan Allah. Ini ayat ke-8. Namun dia telah memberikan anugerah ini kepada aku, supaya aku boleh memberitakan rahasia Kristus yang tidak terhingga kepada segala orang kafir. Saudara-saudara masih ingat, Paulus dipanggil berbeda
dengan Petrus, Yohanes, Yakobus, dan yang lain-lain. Mereka yang lain-lain rasul-rasul dipanggil oleh Tuhan di Galilea, di Yudea. Mereka dipanggil di tempat di mana tempat orang suci di situ. Tetapi Paulus tidak. Paulus dipanggil di dekat menuju kepada Damaskus. Mereka dipanggil sebelum Kristus naik di atas kayu salib. Paulus dipanggil setelah Kristus mati, bangkit, naik ke surga, baru dipanggil. Maka Paulus dipanggil berbeda dengan semua rasul yang lain. Rasul-rasul yang lain dipanggil untuk menjadi rasul di dalam orang-orang Yahudi. Tetapi Paulus dipanggil untuk menjadi rasul kepada bangsa-bangsa yang kafir. Aku akan mengutus engkau kepada tempat-tempat yang jauh. Aku akan mengutus engkau kepada bangsa-bangsa kafir. Kepada tempat-tempat mereka yang tidak melihat cahaya. Saudara-saudara, Paulus disebut the apostle of the Gentiles. Dia disebut sebagai rasul bagi orang-orang kafir. Maka dia mengatakan di sini bahwa aku telah memberitakan rahasia Kristus kepada segala orang kafir dengan segala sesuatu yang dikaruniakan kepada saya. Saudara-saudara, ayat 9 dia mengatakan, dan aku telah membuat semua orang mengerti bahwa apa yang diatur menurut rahasia di dalam Tuhan, di dalam ciptaan itu. Saudara-saudara, Allah telah menciptakan segala sesuatu dengan kebenaran dan bijaksana surgawi dari Tuhan Allah sendiri. Dengan pengaturan-pengaturan ciptaan itu yang jauh lebih tinggi daripada marifat manusia. Dan ini semua ada artinya, ada makna-makna tertentu yang ditetapkan oleh Tuhan. Maka waktu Paulus memberitakan semua ini, dia memberitahukan kepada orang kafir dengan jelas supaya mereka mengerti. Nah, saudara-saudara, saya kira tugas Paulus itu berat luar biasa. Karena kalau engkau tidak sadar perbedaan-perbedaan kultural, perbedaan-perbedaan daripada sesuatu tradisi bangsa, alangkah sulitnya menyampaikan sesuatu kepada orang yang bangsanya berbeda. Nah, saudara-saudara, saya karena kadang-kadang pergi ke negara ini, kadang-kadang pergi ke negara itu, saya tahu bagi mereka itu lain sekali. Cara berpikirnya lain, tradisinya lain. Bahkan menggunakan istilah yang sama pun di dalamnya itu konten dan artinya itu lain. Sehingga pada waktu kita harus pergi ke satu bangsa yang berbeda, kita perlu belajar sedikit tentang bagaimana mengerti latar belakang mereka. Saudara-saudara, Clinton pada bulan lalu pergi ke Tiongkok. Dia sebelum sampai di kota Xi'an, kota kuno itu, dia harus belajar 6 buku tentang Cina, tentang tradisi Cina, tentang adat Cina. Supaya dia tidak salah bertindak di negara orang lain. Nah, saudara-saudara, satu kali waktu Nixon pertama kali ke Tiongkok setelah 20 lebih tahun Amerika tidak ada hubungan diplomasi dengan Tiongkok. Maka dia panggil seorang sinologis, ahli kecinaan. Itu untuk mengikuti dia sampai di Beijing. Lalu pada waktu itu Mao Zedong mengundang dia makan. Dan dia undang lagi Mao Zedong makan dengan semua orang yang penting di Politburo di dalam Beijing itu. Lalu seorang sinologis berkata kepada dia, cara tulisan Cina yang paling asli bukan seperti Amerika, dari kiri ke kanan, tapi dari kanan ke kiri. Saudara-saudara, maka pada waktu itu dia minta dicetak dengan cara nasihat dari sinologis itu. Akhirnya sesudah selesai cetak, waktu mau dibagikan baru sadar. Itu cara tradisional itu masih dipakai di Taiwan, tapi sudah dibuang oleh Beijing. Sehingga baru tahu salah semua. Di dalam satu hari minta dicetak ulang, bukan dari kanan ke kiri, tapi dari kiri ke kanan. Saudara-saudara, sesuai dengan satu tradisi baru di Tiongkok komunis. Berarti sulit sekali kalau mengutarakan sesuatu, penyesuaian sesuatu di bangsa dan negara yang lain. Nah, pada waktu Paulus dipanggil oleh Tuhan, aku mengutus engkau menjadi rasul bangsa kafir. Berarti engkau harus pergi ke tempat-tempat di mana cara ngomong berbeda, tradisi berbeda, dan konsep berbeda, kebiasaan berbeda. Engkau harus menjadi rasul di tengah-tengah mereka. Mengutarakan kebenaran yang tidak berubah. Tapi melalui kontekstualisasi yang berbeda. Ini tidak gampang. Seorang pelukis yang sangat terkenal. Namanya Annie van Luton. Yang telah diundang. Dia seorang Switzerland. Seorang wanita yang saya kenal pribadi. Diundang untuk menggambarkan gambar yang karikatur yang kecil-kecil di dalam seluruh kitab suci. Saudara-saudara, dia berkata kepada saya. Satu kali dia sampai di satu negara
di Asia, di Afrika Tengah. Lalu mereka mengatakan kitab suci ini yang kau gambar tidak bisa diterima dengan baik di dalam bangsa ini. Lalu dia tanya kenapa? Karena